Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah pelajaran kewarganegaraan, dan yang saya hormati seluruh teman-teman seperjuangan yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inahnya sehingga kita dapat melaksanakan kuliah walaupun dengan keadaan daring. Dan semoga virus corona ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kuliah dengan bertatap muka. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya, yang kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini mahasiswa IAIN Metro Sonur Cahyo, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, yang akan menyampaikan atau menjelaskan tentang pengertian dan arti definisi ketahanan nasional bangsa negara Indonesia. Pada pertemuan lalu saya membahas tentang negara dan konstitusi. Nah, pada sekarang ini saya akan membahas tentang pengertian dan arti ketahanan nasional bangsa negara Indonesia. Apa sih yang dinamakan dengan ketahanan nasional? Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar, yang berasal dari dalam maupun luar. Jadi ketahanan nasional itu menjaga dari ketahanan NKRI, baik itu dari ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Juga secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas secara kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam perjuangan mencapai cita-cita atau tujuan nasional, bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Bisa diartikan bahwa ketahanan nasional yaitu cara menghadapi ancaman-ancaman bangsa cara menghadapi ancaman-ancaman tersebut dengan cara memiliki kemampuan. Jadi sebuah negara itu harus memiliki kemampuan, baik itu kemampuan dari segi militernya, kemampuan dari segi apapun lah, keuletan dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Kondisi atau situasi, dan juga bisa dikatakan sikon bangsa kita ini selalu berubah-ubah, tidak statistik. Ancaman yang dihadapi juga tidak sama, baik jenis maupun besarnya. Karena itu ketahanan nasional harus selalu dibina dan ditingkatkan sesuai dengan kondisi serta ancaman yang akan dihadapi, dan inilah yang disebut dengan sifat dinamika pada ketahanan nasional. Kata ketahanan nasional telah sering kita dengar di surat kabar atau sumber-sumber lainnya. Mungkin juga kita sudah memperoleh gambarnya. Untuk mengetahui ketahanan nasional, sebelumnya kita sudah tahu arti dari wawasan Nusantara. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik yang dimiliki suatu bangsa yang di dalamnya terkandung keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang langsung atau tidak langsung akan membahayakan kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bisa jadi ancaman-ancaman tersebut dari dalam maupun dari luar negeri.
Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian ketahanan nasional. Nah, dan ketahanan nasional Indonesia. 1. Perkembangan ketahanan nasional. Dewasa ini istilah ketahanan nasional sudah dikenal di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa istilah itu telah menjadi milik nasional. Ketahanan nasional baru dikenal sejak permulaan tahun 60-an. Pada saat itu istilah nasional belum diberi definisi tertentu. Di samping itu belum pula disusun konsepsi yang lengkap menyeluruh tentang ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional pada waktu itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masa pertahanan keamanan pada umumnya. Walaupun banyak instansi maupun perorangan pada waktu itu menggunakan istilah ketahanan nasional, namun lembaga yang secara serius dan terus-menerus mempelajari dan membahas masalah ketahanan nasional adalah Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Lembaga Pertahanan Nasional. Sejak Lemhanas didirikan pada tahun 1965, maka masalah ketahanan nasional selalu memperoleh perhatian yang besar. Sejak mulai dengan membahas masalah ketahanan nasional sampai sekarang telah dihasilkan 3 konsepsi pengertian atau definisi. Pertama, Lemhanas yang disebut dalam konsep 1968 adalah sebagai berikut. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengertian kedua dari Lemhanas yang disebut dengan ketahanan nasional konsep tahun 1969 merupakan penyempurnaan dari konsepsi pertama, yaitu ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengisi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mengejar perjuangan nasional. Apabila kita bandingkan dengan yang terdahulu, maka akan tampak perbedaan antara lain sebagai berikut. A. Perumusan 1972 bersifat universal. Definisi universal dalam arti bahwa rumusan tersebut dapat diterapkan di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. B. Tidak lagi diusahakan adanya suatu definisi sebagai gantinya dirumuskan apa yang dimaksud dengan istilah ketahanan nasional. C. Jika dahulu ketahanan nasional diidentikan dengan keuletan dan daya tahan, maka ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang berarti bahwa kondisi itu dapat berubah. E. Kelangsungan hidup lebih diperinci menjadi integritas, identitas, dan kelangsungan hidup. Dalam pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto di depan sidang DPR tanggal 16 Agustus 1975 dikatakan bahwa ketahanan nasional adalah tingkat keadaan dan keuletan dan ketangguhan bahwa Indonesia dalam menghimpun dan mengarahkan kesungguhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi setiap ancaman dan tantangan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dan mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Karena keadaan suatu berkembang serta bahaya dan tantangan selalu berubah, maka ketahanan nasional
itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Karena itu ketahanan nasional itu bersifat dinamis, bukan statis. Ikhtiar untuk mewujudkan ketahanan nasional, ikhtiar itu berusaha untuk mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh. Ini bukanlah hal baru bagi kita, tetapi pembinaan dan peningkatan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan fasilitas yang tersedia pula. Pembinaan kekuatan ketahanan nasional kita dilakukan di pelbagai bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, baik secara serempak maupun menurut prioritas kebutuhan kita. 2. Perwujudan ketahanan nasional Indonesia dalam Trigarta. Untuk memberi gambaran umum tentang Indonesia, marilah kita membahas dahulu dari segi aspek alamiah atau Trigarta dengan mulai meninjau. A. Aspek lokasi dan posisi geografis wilayah Indonesia. Jikalau kita melihat tentang geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan satu kepulauan yang menurut wujud kedalaman terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya, yang dalam bahasa asing bisa disebut sebagai suatu archipelago kelvar. Kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang terletak antara benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan, serta samudra Indonesia di sebelah barat dan samudra Pasifik di sebelah timur. Berhubungan letak geografis antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai suatu kehidupan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia. Makanya sering disebut juga bahwa negara Indonesia adalah negara silang. Silang itu antara benua Asia dan benua Australia, antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Terus, karena kedudukan yang strategis itu dipandang dari tiga segi, kesejahteraan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruhnya pihak asing, akulturasi, percampuran. Menurut tatanan, Indonesia terdiri dari wilayah lautan dengan 13.667 pulau besar dan kecil. Diperkirakan 3.000 pulau diantaranya yang dialami penduduk. Luas pulau-pulau diperkirakan 73.500 mil persegi, sedangkan luas perairannya ditaksir 3-4 kali luas tahan pulau-pulau. Jarak antara ujung barat sampai ujung timur adalah kira-kira 3.200 mil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dalam penjelasan maupun pembacaan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.